harus berdiplomasi dengan iklim diplomasi dunia yang seperti sekarang dengan persepsi yang ada sekarang gitu. Nah, langkah yang kita bisa ambil itu kira-kira jadi seperti apa? Nah, tapi kalau gitu apa kebijakan yang kemudian bisa diambil ya oleh pemerintah yang pada satu sisi tetap bisa dimaknai bahwa kita berkontribusi terhadap upaya menekan emisi ini, tapi di sisi yang lain sebenarnya secara hakikat tidak tidak mengurangi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada basic need yang paling bawah, bahwa dia perlu makan yang cukup, dia perlu hiduplah yang benar gitu ya. Nah, kira-kira apa gitu yang bisa kita, jadi katakanlah kalau kita juga harus berdiplomasi dengan iklim diplomasi dunia yang seperti sekarang dengan persepsi yang ada sekarang gitu. Nah, langkah yang kita bisa ambil itu kira-kira jadi seperti apa ya? Jadi kan gini Pak, oke. Sekarang sebetulnya saya itu termasuk orang yang begini. Kalau bisa tanpa subsidi, hidup tanpa subsidi lebih bagus. Jadi memang hidup jangan lebih besar pasak daripada tiang kamar, kira-kira gitu kan ya. Gitu loh. Nah, sekarang, tapi kenyataannya ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang memang perlu dibantu. Oke. Nah, subsidi itu gampangnya ada dua ya. Subsidi di dalam generasi kita sendiri yang kaya membantu yang miskin di dalam generasi yang sama. Bentuk yang kedua adalah subsidi antar generasi, intergeneration subsidi. Nah, sekarang kalau persoalannya nih Pak, kalau subsidi di dalam satu generasi, saya ambil dari yang kaya, saya kasih yang miskin, yang diambil itu marah Pak, nggak suka. Secara politik pasti ada resistensi. Bagi pemerintah, daripada saya menghadapi resistensi macam itu, lebih baik ambil yang antar generation. Kalau saya murahkan harga minyak sekarang, konsumsi minyak hari ini pasti lebih tinggi daripada yang seharusnya. Resikonya adalah yang belakangan akan dapat lebih sedikit daripada yang seharusnya. Nah, tapi kan dia masih belum bisa demo, belum bisa protes. Nah, semua pemerintahan itu begitu. Sebetulnya senang pemerintah itu ngasih subsidi, wong dia dapat nama, bukan duitnya sendiri kok. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab, ya nggak begitulah. Marilah kita beri penjelasan bahwa kita ini hidup bareng. Ada yang kurang, ada yang susah. Nah, ketika ketidakadilan itu nggak kelihatan Pak, ketika kita sedang diuntungkan. Tapi ketika sedang dirugikan, barulah ketidakadilan itu kelihatan. Tapi kita diuntungkan, nggak kelihatan tuh. Nah, oke, marilah kita angkat sekarang rakyat yang masih kekurangan ini. Yang paling gampang itu begini. Ya maaf saja ini ya. Ini rakyat-rakyat yang kecil ya, yang masih hidup di daerah-daerah terpencil. Itu kurang mendapat perhatian yang benar. Nah, kalau perusahaan besar perlu lahan untuk bikin kebun, dia bikin permohonan, bikin macam-macam, lepas kebun. Di situ sudah banyak rakyat kecil. Kemana dia? Nggak pernah diurusin. Ya saya cari tanah baru lah yang saya diusir dari situ. Terus di mana? Babat hutan Pak. Misalnya seperti itu. Lah, kalau yang kayak beginian ini diurusin, oke, kamu di situ sudah berapa lama ini? Ini tanahnya kau garap. Pemerintah mengakui, silakan. Ini yang pinter-pinter nih, yang korporasi dengan segala macam teknologi yang dikuasai, organisasi yang lebih bagus, segala macam-macam, lah agak dihilir sedikit lah. Jangan rebutan dengan yang tidak mampu gitu loh Pak. Ya susah kalau begitu. Itulah kira-kira bisa kita lakukan, ya, tapi ya kayak begitulah. Ini kan dia sudah mengolah lahannya, bikin pabriknya, terus ke bawah. Terus rakyat mau dikemanain kalau kayak begitu? Sebetulnya bisa rakyat itu
didaya gunakan, ya sudah diberi kesempatan, ini ada tanah, kalau di situ kita akui, kita lindungi, kita fasilitasi. Nah, yang lebih pintar berbagi tugas lah, yang lebih pintar, yang lebih pakai teknologi agak di bawah dong. Nah, Gitu, kalau Pak. oke, masuk akal, untuk saya masuk akal bisa seperti itu. Tapi yang membuat kemudian itu bukan jadi pilihan yang menarik apa, Mas? Apakah itu perlu tenaga besar untuk mengorganisasikan hal-hal seperti itu, atau apa yang sebenarnya menjadi disinsentif terhadap pemikiran itu gitu loh? Ya ini Pak, ini juga saya sebetulnya juga banyak bertanya-tanya itu, kenapa ya? Kok kenapa kok yang dipilih itu jalur seperti yang sekarang? Padahal kalau kita ngomong sama korporasi juga, sebetulnya repot loh Pak ngurusin sampai ke Jadi di kebun-kebun. pertaniannya kan? Iya. Di Sebetulnya kami lebih memilih ke arah hilirnya. Nah, tapi saya nggak ngerti juga kenapa kok pemerintahnya masih lagu lama dengan HGU yang dari zaman Belanda dulu, apa namanya, yang Airpah lah apa kayak gitu. Ini masih dipertahankan seperti itu. Padahal itu bisa diserahkan kepada masyarakat. Loh, saya itu sampai pernah mengusulkan begini. Rakyat itu kan sudah ada di situ, Pak. Sudah ada di situ. Ya sudah, mari kita akui dia. Ya, kita akui dia ada di situ. Kalau misalnya yang paling gampang sekarang yang paling populer sawit lah, misalnya sawit. Nah, persoalannya kan begini, Pak. Kalau saya beri sawit, berapa satu keluarga bisa menggarap? Ya, 2 hektar atau 4 hektar. Sekarang 4 hektar itu jadi pendapatannya berapa dengan 4 hektar satu keluarga? Ternyata itu masih di bawah pendapatan rata-rata rakyat Indonesia. Berarti ini ada ketimpangan yang luar biasa sebetulnya. Nah, kalau begitu, kalau dikasih 4 hektar, tanah kamu sudah habis. Pendapatannya belum nyampe yang rata-rata rakyat Indonesia. Okay? Terus kalau saya beri lebih dari 4 hektar, siapa yang garap? Menyewa, buruh, menciptakan orang miskin pendapatan yang lebih rendah lagi. Menurut saya nggak kena seperti itu. Nah, marilah kita organisir petani ini, kita beri mesin pabrik sawit, ya kan? Jadi pendapatannya sebagian dari tanah, sebagian dari industri. Jadi ada vertikal begini, jangan dihorizontalkan begini, nggak cukup tanahnya. Mestinya vertikal begini, nah yang lebih jauh. Walaupun tetap 4 hektarnya jadi nggak cukup kan, karena nggak ekonomik kalau dia punya. Ya, berarti kan harus artinya dia bergabung, misalnya jadi 100 hektar. betul, ya yang unit yang ada lah sekarang 7.000 hektar misalnya. Nah ini 7.000 hektar pabriknya, kebun itu dimiliki oleh petaninya, termasuk pabriknya juga, sahamnya lah di situ ya. Dan buruh pabrik itu juga memiliki saham itu gitu loh. Jadi memiliki dia gitu. Jadi bukan bukan konvensional ini sebagai pekerja saja. Ya nggak akan pernah cukup kalau kayak gitu. Ya, jadi apa? Kalau seperti ini, apakah kita dihadapkan sama sesuatu yang memang kemana-mana buntu, atau ini bisa diselesaikan dengan apa jadinya? Dengan leadership kah? Kita perlu pemimpin lagi yang lain atau gimana nih? Ya pasti ya. Leadership yang kuat dan visioner itu pasti. Pasti. Yang kita perlukan yang seperti itu. Dan kecelakaan itu cukup sekali aja sebetulnya. Jadi begitu, seperti kayak di Singapura kan, kecelakaan punya Lee Kuan Yew jadi. Korea Selatan punya Pak Chung Hee jadi. Kita tuh butuh sekali aja kecelakaan baik itu bisa jadi. Nah ini yang belum terjadi. Padahal kalau mau dilihat betul, dasar kita Pancasila itu dahsyat sekali kalau mau.
Nggak main-main itu, bukan barang main-main, itu kalau mau itu dahsyat sekali. Gitu loh Pak. Jadi itu dulu lah ininya, dicermati dulu dengan benar, terus gimana kita mengimplementasikan. Ya nggak sempurna ya nggak apa-apa lah, tapi mulailah ke situ. Jadi gampangnya gini Pak, kan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, bumi tanah air ya yang milik dikuasai oleh negara. dikuasai oleh negara dan segala macam. Kata kuncinya dan diberikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini kata kuncinya. Kekuasaan di Indonesia itu nggak main-main loh. Kekuasaan untuk sebesar-besar kemakmuran. Jadi gampangnya beginilah. Kalau Bapak mau ngambil keputusan saya ini membuat banyak orang lebih sejahtera enggak? Kalau enggak jangan. Sesimpel itu. Kalau saya ambil keputusan ini secara total memang lebih menyejahterakan, tapi ada yang dirugikan misalnya. Total lebih bagus kan? Sana dirugikan. Bagaimana sekarang kita mengkompensasi orang yang dirugikan itu dari tambahan welfare? Sebetulnya sesimpel itu, mau ngambil keputusan apapun itu aja yang dipegang. Masalahnya sekarang ini enggak mau ngambil keputusan, nggak pernah dipikir ini lebih memakmurkan rakyat apa enggak. Bagi saya, saya diminta mahasiswa, kalau saya tolak atau saya terima, mana yang lebih menyejahterakan semua pihak? Itu yang saya pilih, sesimpel itu.